Selamat sore, jumpa lagi bersama saya sahabat Geosite dimanapun berada. Pada sore hari ini saya akan men-share lagi bagaimana cara kita menyelesaikan soal-soal ujian baik untuk peserta didik maupun ujian pengetahuan PPG bagi guru geografi yang ada di Indonesia. Terutama materi kali ini saya fokus kepada materi prinsip geografi. Baik, sebelum saya sampaikan atau share materinya teman-teman, saya sekali lagi teman-teman boleh mengakses channel YouTube saya di Geosite. Jangan lupa like, kemudian subscribe dan aktifkan lonceng peringatan teman-teman. Jangan lupa share dan titipkan komentar pada setiap posting video kami untuk saya terus memperbaharui video-video dalam pembelajaran geografi dan share bagi sahabat menjadi lebih bermakna. Teman-teman juga bisa mengakses teman-teman website saya langsung melalui channel YouTube saya dengan cara mengklik tombol website yang tersedia, akan diarahkan masuk kepada website saya di kelasbencana.blogspot.com. Untuk bisa juga melihat hal-hal mungkin yang terkait dengan pembelajaran geografi khusus, juga mencermati dan mengikuti perkembangan terkait dengan perkembangan tren potensi bencana baik gempa bumi maupun perkembangan cuaca dari berbagai pusat layanan nasional dan global yang ada terintegrasi pada laman website saya. Baik, saya langsung share teman-teman. Baik teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa ada kalau kita bicara soal prinsip geografi, maka kita konsentrasi kepada ada 4 prinsip dalam geografi, yaitu ada prinsip distribusi atau prinsip persebaran, kemudian ada prinsip interrelasi, ada prinsip deskripsi, dan prinsip kronologi teman-teman. Sebagai tambahan informasi teman-teman, berdasarkan data yang saya rilis dari laman UKN PPG, teman-teman bisa lihat ini pada nomor 32 sampai 35 nih, kita khusus untuk soal yang nanti akan diuji pada UP nanti, itu adalah pada kompetensi kita dalam menaksir prinsip-prinsip geografi yang ada dan menganalisisnya sesuai dengan fenomena geosfer yang terjadi. Baik, sebagai contoh teman-teman saya share, kita mulai dari kisi-kisi yang akan diuji nanti pada UP teman-teman, dan juga pada ujian-ujian siswa pada umumnya sebenarnya, yaitu mampu menafsir prinsip distribusi untuk analisis fenomena geosfer. Nah, saya mulai dari prinsip sebaran yang pertama teman-teman, atau prinsip distribusi. Sekali lagi, prinsip ini menekankan bahwa semua objek baik fisik maupun objek sosial tersebar tidak merata baik jenis, keberagaman jenis, dan kepadatan jenis. Prinsip ini kemudian membentuk konsep diferensiasi area. Jadi kalau kita lihat di materi konsep, prinsip distribusi ini dia berkorelasi kuat dengan konsep konsep diferensiasi area yang kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang 10 konsep esensial geografi teman-teman. Saya lanjut, sebagai contoh dalam penerapan prinsip ini teman-teman bisa dilihat, ini ada contoh soal HOTS. Ujian, masyarakat beras Melanesia mendiami kawasan Indonesia Timur, yaitu mencakup wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, sedangkan masyarakat beras Melanesia mendiami kawasan tengah dan barat Indonesia mencakup Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Pertanyaannya, prinsip geografi yang relevan dengan fakta di atas adalah? Jawabannya jelas, karena kita bicara di zona prinsip distribusi, berarti jawabannya prinsip distribusi atau A. Nah, ada alasan yang menjadi penyerta kenapa jawabannya itu A, selain pada definisi yang ada di atas ini teman-teman. Kita lihat, ini ada kata kunci pengarah jawaban. Melanesia mendiami kawasan timur, bisa lihat di atas, sedangkan ras Malayan Mongoloid itu mendiami kawasan Jawa, kemudian ada Sulawesi, kemudian Kalimantan, dan Sumatera. Jadi jelas pada soal itu menjadi kata kunci utama pengarah distribusi atau penyebaran kedua ras ini dalam wilayah Indonesia. Kemudian contoh lain lagi teman-teman, kita bisa lihat, jika soal yang seperti tadi teman-teman kita substitusikan dia ke dalam bentuk lain, misalnya contoh, kita bisa lihat bagaimana peta penyebaran ras baik secara global maupun di kawasan Indonesia yang ada pada gambar ini. Nah, pertanyaannya, prinsip geografi yang relevan masih tetap sama, jadi jawabannya tetap prinsip distribusi, karena yang digambarkan adalah bagaimana pemetaan penyebaran manusia dalam ruang dan waktu, ini Indonesia, ini global, bisa dilihat yang masuk ke kawasan Indonesia maupun ini di kawasan Asia sendiri. Bisa lihat pola penyebarannya. Saya lanjut lagi teman-teman. Pada kisi-kisi 13 kita melihat bahwa yang ditanya adalah prinsip deskripsi.
masih tetap dalam kaitannya dengan analis fenomena geosfer. Nah, kita lihat bahwa prinsip deskripsi ini menunjuk kepada kata deskripsi atau penjelasan tambahan dari suatu gejala. Prinsip ini merupakan prinsip umum untuk semua pengetahuan semuanya. Sebagai contoh, ini ada soal Topan Matthew pada bulan Oktober 2016 melanda kawasan Florida, Amerika Serikat, Haiti dan sekitarnya. Topan Matthew tercatat sebagai badai Atlantik yang dahsyat sejak 2017. Kecepatan mencapai 165 km per jam dan tercatat ada 873 orang yang menjadi meninggal akibat aktivitas topan ini. Pertanyaannya, prinsip yang tepat terkait dengan pernyataan di atas adalah jelas ini merupakan prinsip deskripsi teman-teman karena mendeskripsikan kejadian. Sekali lagi, karena mendeskripsikan kejadian atau peristiwa dari kejadian Topan Matthew yang terjadi, baik korban jiwanya, kecepatannya, kemudian lokasinya, semuanya. Jadi itu yang dilihat teman-teman dalam prinsip deskripsi. Kita lihat lagi contoh lain teman-teman. Kita lihat lagi masih sama. Ini ada soal lagi. Jumlah pulau di Indonesia lebih dari 17.000 pulau besar dan kecil. 6.044 pulau saja yang mempunyai nama, sementara sisanya tidak. Sedangkan pulau yang didiami hanya 913 pulau dari keseluruhan 17.000 pulau ini. Pertanyaannya, prinsip geografi yang terkait dengan pernyataan di atas adalah jawabannya masih tetap sama teman-teman, prinsip deskripsi, karena mendeskripsikan jumlah pulau, kemudian jumlah pulau yang diberi nama, kemudian jumlah pulau yang telah didiami dari negara Indonesia sebagai negara archipelago atau negara kepulauan. Ini contoh-contohnya teman-teman. Kemudian kita lihat lagi pada kisi-kisi 14 membahas terkait dengan prinsip interrelasi. Nah, prinsip interrelasi sendiri jika dilihat dari definisinya itu merupakan prinsip yang menekankan hubungan keterkaitan antar gejala atau fenomena. Dapat dikatakan bahwa prinsip interrelasi ini juga sebagai prinsip sebab akibat teman-teman. Lihat sebagai contoh soal, misalnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB merilis hasil penyelidikan longsor tahun 2014 di Banjarnegara, Jawa Tengah. Faktor dominan penyebab longsor adalah banyak tanaman semusim atau palawija dan tanaman kehutanan yang ditanam tidak rapat. Nah, prinsip geografi yaitu yang berhubungan dengan interrelasi. Jadi kerapatan tanaman ini menjadi penyebab longsor di Jawa Tengah di Banjarnegara pada tahun 2014. Itu yang dilihat. Jadi kata kuncinya adalah tanaman palawija yang tidak rapat menjadi penyebab longsor. Kata kuncinya itu. Kemudian kita lihat lagi kisi-kisi 14 masih tetap sama interrelasi. Mari kita lihat soalnya, contoh soal lain. Di Indonesia terjadi perpindahan penduduk musiman pada waktu mudik lebaran dari kota ke desa, tetapi kembali ke kota mereka membawa saudaranya untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini mengakibatkan terjadinya kepadatan penduduk di kota. Nah, prinsip dalam kaitan dengan pernyataan atau fenomena di atas adalah jelas masih interrelasi hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat yang dinyatakan di sini adalah migrasi disebabkan oleh lapangan pekerjaan dan keterkaitan keluarga perantau. Jadi ketika orang pulang, kemudian orang balik membawa sanak saudaranya untuk bekerja di kota, karena di kampung itu susah mendapatkan pekerjaan. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan populasi signifikan penduduk di kawasan perkotaan. Yang bisa dilihat pada kalimat terakhir ini, itu kata kuncinya di situ. Kemudian selanjut lagi, mari kita lihat prinsip interrelasi berikutnya. Ini contoh soalnya. Ada pembangunan MRT atau jaringan jalan di Pulau Jawa dan Sumatera akan memicu peluang-peluang investasi baru yang berujung pada percepatan pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah. Pertanyaannya, prinsip yang terkait masih tetap sama, interrelasi. Alasan jawaban penyertanya terkait dengan pengertian interrelasi di depan tadi adalah bahwa ada hubungan antara pembangunan MRT dengan peluang investasi baru di kawasan Jawa dan Sumatera, atau pemerataan, istilahnya pemerataan investasi. Jadi kuncinya di situ teman-teman. Contoh bagaimana dan kita menjawab dengan alasan yang berdasarkan pada konsep dasar sebelumnya. Kemudian kita lihat lagi soal interrelasi lain. Ini contoh lagi. Dampak perubahan iklim global di Indonesia adalah terjadi pergeseran musim hujan ke musim kemarau. Musim hujan akan berkepanjangan disebabkan suhu permukaan air laut naik di Samudra Pasifik yang lebih rendah dari daerah sekitar. Prinsipnya sama, tetap interrelasi. Alasan jawaban penyertanya yaitu hubungan pergeseran musim dengan perubahan iklim global. Jadi kata
kuncinya dari pernyataan di atas ini sebenarnya hanya ada dua kata, yaitu hubungan pergeseran musim dan perubahan iklim global. Artinya ada sebab akibat dari perubahan iklim global menyebabkan terjadinya pergeseran musim. Kata kuncinya di situ teman-teman. Kalimat penyerta yang lain itu merupakan sebenarnya tambahan saja, jadi bukan merupakan kata kunci. Kita lihat lagi soal berikutnya terkait masih dengan prinsip interrelasi. Ini contoh soalnya, curah hujan yang rendah di Nusa Tenggara Timur menyebabkan hamparan savana yang cukup luas di sana. Hal tersebut menjadikan peternakan hewan besar seperti kuda, domba, dan kambing sebagai pekerjaan masyarakat. Prinsip yang terkait dengan fenomena geosfer di atas jelas merupakan interrelasi. Dikatakan interrelasi karena adanya hubungan tipe iklim dengan tipe vegetasi dan jenis hewan yang menjadi alasan pekerjaan masyarakat utama sesuai dengan karakter savananya atau karakter vegetasinya dan yang disebabkan oleh iklim di kawasan Nusa Tenggara Timur. Jadi itu menjadi poin pentingnya teman-teman, menjadi kata kuncinya. Ada hubungan sebab akibat baik dari iklim, kemudian jenis vegetasi, jenis hewan besar yang bisa hidup, dan dalam kaitannya dengan pekerjaan masyarakat kaitannya. Kemudian kita lihat lagi pada kisi-kisi prinsip yang keempat, yaitu prinsip korologi. Kita bisa melihat ini contoh soal. Prinsipnya bahwa prinsip korologi merupakan gabungan dari dua atau ketiga prinsip sebelumnya yang saya bicarakan tadi. Jadi lebih intinya prinsip korologi ini merupakan prinsip lebih gabungan dari lebih dari satu prinsip geografi. Jadi ada prinsip keruangan dengan interrelasi ataupun keruangan dengan prinsip Jadi adanya di dalam konteks misalnya adanya prinsip sebaran dan prinsip interrelasi, atau prinsip interrelasi dengan prinsip deskripsi, atau prinsip sebaran dengan prinsip deskripsi, atau ketiga prinsipnya digabungkan di dalam satu. Jadi intinya dia merupakan lebih prinsip campuran dari dua atau tiga prinsip sebelumnya yang saya bahas tadi. Nah, kita lihat contoh soal teman-teman. Teman-teman perhatikan, ini ada sebuah tabel. Dalam tabel ini kita bisa melihat ada faktor pembeda. Ini beruang kutub, beruang tropis, wilayah sebarannya kita bisa lihat. Kemudian beruang kutub, beruang tropis. Jadi karakteristiknya sesuai dengan aspek pembeda yang ada di sini. Kita lihat bahwa jawabannya jelas merupakan prinsip korologi. Nah, kenapa prinsip korologi? Karena kita lihat bahwa ada wilayah sebaran kutub, ini wilayah tropis, itu wilayah sebaran. Kemudian ada deskripsi kita bisa lihat, dan ada juga interrelasi dalam pengertian bahwa kalau kita lihat dengan seksama teman-teman, kita bisa lihat bahwa di sini karena dia merodet beruang kutub ini tinggalnya di daerah kutub, jadi warna kulitnya itu, warna bulunya dominan putih, kemudian tipe makanannya itu cenderung karnivora, kemudian kebiasaannya bisa menyelam di air dan seterusnya. Dia berbanding dengan karakteristik hewan beruang yang sama di daerah tropis teman-teman. Jadi itu poinnya, yang hanya bisa panjat pohon, kemudian dia herbivora, pemakan biji dan seterusnya. Jadi ada komponen paling utama ada komponen deskripsi dan komponen sebaran. Kedua beruang ini teman-teman, itu yang menjadi kata kunci di dalam tabel ini terkait dengan prinsip korologi yang ada pada kasus soal ini. Contoh lain lagi teman-teman, kita bisa melihat yang terakhir dari prinsip korologi juga. Kita bisa melihat ini ada data sensus penduduk Indonesia tahun 2010 yang berjumlah 23.728.379 jiwa sebagai berikut. Nah, tabel berikut ini merupakan komposisi 5 etnis atau suku bangsa terbanyak di Indonesia. Kita bisa melihat ini yang pertama diduduki oleh suku Jawa, kemudian Sunda, kemudian Batak urutan ketiga, kemudian Sulawesi, asal Sulawesi urutan keempat, kemudian suku Madura itu urutan kelima dengan jumlah populasi sukunya. Persentase populasi sukunya berdasarkan populasi Indonesia secara keseluruhan dan wilayah sebaran. Jadi ada dua komponen di sini yang kita lihat, bahwa ada jumlah dan persentase ini bagian dari deskripsi. Kemudian kawasan sebaran ini bagian dari prinsip sebaran. Artinya bahwa di dalam tabel ini mengandung dua komponen prinsip, yaitu prinsip sebaran dan prinsip deskripsi teman-teman. Dan karena mengandung dua komponen sebaran, dia sudah masuk prinsip korologi. Kata kuncinya di situ. Ini adalah alasan jawaban penyertanya yang teman-teman bisa lihat. Jadi sekali lagi
sebagai share, baik sebagai siswa untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian-ujian penting seperti ujian sekolah maupun ujian-ujian yang lain, maupun sebagai guru dalam mempersiapkan diri juga mengikuti uji pengetahuan maupun ujian-ujian lain yang terkait dengan materi pada prinsip geografi. Semoga informasi ini bermanfaat teman-teman bagi kita semua untuk bisa memahami lebih dekat bagaimana prinsip geografi dan terapannya pada soal, hingga bagaimana menyelesaikan soal-soal yang bertalian dengan prinsip geografi itu sendiri dengan baik.